target utama itu sebenarnya ada di Maret 2023, tapi kalau misal dia break, terus false break, artinya skenario merah ini yang terjadi. Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham Tekim. Oke, sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Tekim. Seperti biasa, saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma. Kita mulai analisa dari Ichimoku. Nah, di Ichimoku kita bisa lihat Senko Span B-nya flat, A-nya flat, terus Kijun Sen Tenkan-sennya flat, Chikou-nya di atas candle. Secara keseluruhan ini adalah sideway. Untuk resistennya ada di sekitar ini 17.400. Untuk supportnya ada di sekitaran sini 5.700. Oke. Next kita zoom di weekly. Kalau weekly kita bisa lihat Senko Span B-nya ini turun, walaupun ini udah mulai flat di bulan ini. Terus Senko Span A-nya turun, Kijun Sen-nya turun, dan Tenkan Sen-nya ini cenderung flat. Chikou masih di bawah candle. Secara keseluruhan ini adalah bearish yang sedang terkoreksi ke atas. Oke. Nah, next kita zoom di daily. Daily kita bisa lihat ini kalian bisa lihat jelas harga ini di dalam Kumo, artinya apa? Ini udah sideway. Senko Span A B-nya flat, Kijun Sen Tenkan-sen flat walaupun udah golden cross. Terus Chikou di atas candle. Secara keseluruhan daily ini masih sideway ya, oke. Nah, oke, next kita mau analisa dengan Elliott Wave. Kita langsung gabungin sama momentumnya, oke. Di sini kita bisa lihat low paling rendah itu ada di sini, oke. Nah, jadi kita bisa counting ini adalah 1, ini 2, ini 3, ini 4 mungkin, dan sekarang ada 5, oke. Nah, apakah ini benar 4? Nah, kita coba ya. Pertama, 4 tidak masuk ke area wave 1, oke. Kedua, 4 udah berhenti di area wave 4. Area wave 4 itu di mana? Yaitu retracement dari wave 3 di 0,382 sampai ke 50%, oke. Jadi, apakah ini wave 4 udah selesai? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak, oke. Tapi kita persimpel aja kalau kita anggap ini udah selesai, oke. Nah, kalau misalnya dia belum selesai artinya apa? Artinya kalau dia masih mau break low di sini sejak corona, tapi break low-nya juga nggak akan turun dalam itu, oke. Jadi dia paling turun lebih sedikit lebih di bawah aja, nggak bakal jauh sama ini, oke. Nah, mungkin baru bisa ini, oke. Ini ada skenario terburuk, tapi kita asumsikan dia masih belum ini, oke. Nah, oke. Next kita zoom di weekly, oke. Di weekly kita bisa lihat dengan jelas kenaikan sejak corona ini adalah wave 1, ini 2, ini 3, 4, dan 5. Oke. Untuk skalanya ini lebih kecil yang ternyata kenaikan sejak corona ini sampai ke Januari ke Februari 2021 ini baru 1 dari 5, dan sekarang ada 2 5, dan 3 dari 5, ada 4 dari 5, dan ada 5 dari 5, oke. Nah, terus yang tadi ya, kita singgung lagi yang tadi, kalau wave 4-nya belum selesai, oke. Kalau wave 4-nya belum selesai artinya apa? Ini sebenarnya bukan 1, 2, 3, 4, 5, yang artinya ini sebenarnya adalah ini naiknya baru A, ini turunnya B, dan ini ada C, oke. Jadi ini skenario terburuk yang art 4-nya belum selesai, artinya apa? Kalau misal dia A, B, C, artinya ketika dia naik ke C, setelah C dia akan turun ke 4, baru selesai 4 dan baru 5, oke. Ini kasusnya, oke. Tapi kasus 4-nya udah belum selesai dan 4-nya udah selesai, yang kalian bisa lihat kesamaannya adalah kita ada ini, satu impulsif naik, yaitu 3 atau C, oke. Nah, jadi permasalahan 4-nya di sini atau belum, itu kita abaikan, kita hapus saja, jadi nggak usah terlalu bingung. Ini kita pilih mana? 3 atau C? Kita kalau misalnya dapat 3 berarti kan bonus kan, dia bisa lebih tinggi lagi. Anggap aja kita ke pilihan yang nggak bagus-bagus amat lah, di C, oke. Jadi kita anggap masih ada kenaikan di C, oke. C itu berarti kalau ini masih ada C, minimal 17.400 ini minimal masih bisa ke break, oke. Nah, jadi kita asumsi
kalau kita masih ada satu kali impulsif yang bisa break high di sini, oke. Nah, terus pertanyaannya sekarang, penurunan ini apakah udah selesai? Kita lihat secara momentum, ini adalah satu swing turun, ini naiknya satu swing dan sekarang turun dan mungkin nanti ada ini yang ke C, oke. Nah, pertanyaannya, penurunan yang sejak Oktober 2021 ini udah selesai atau belum? Kita zoom di daily ya. Nah, nih, pertama kalian kalian cek di sini, ini kalau yang saya lihat ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C, oke. Di mana ini adalah satu 2 terus tiganya di satu 2 3 4 5 4 dan 5 ini adalah A, terus nanti ada ini B, terus ini adalah C-nya, ini ada satu 2 3 4 dan 5. Oke, makanya ini A, B, C. Artinya, kalau ini A, B, C artinya penurunan ini adalah W, dan ini naiknya X, dan sekarang Y, oke? Jadi, penurunan sejak Oktober 2021 ini adalah Y, complex correction artinya, oke? Karena ini complex correction, kita bisa asumsi dia udah selesai dan naik, atau kita asumsi dia belum selesai dan masih bisa lanjut turun, oke? Nah, dari skenario kita perdetail skenarionya. Skenario pertama yaitu dia langsung naik, oke? Nah, skenario yang lebih buruk, dia paling false break dan turun lebih dalam baru bisa naik, oke? Di mana ini adalah skenario yang merah, oke? Kalau ini kita udah dapat nih kesimpulannya. Pertama, penurunan sejak Oktober ini belum ada konfirmasi yang jelas kalau ini udah selesai atau belum, oke? Kita bisa tahu dari Ichimoku yang tadi, ini masih sideway, oke? Sideway yang cenderung ke bearish, oke? Weekly masih bearish, daily udah sideway, monthly juga sideway, oke? Nah, terus tanda-tandanya ini konfirmasi dia ke biru atau ke merah ini apa? Kalian perhatikan ini, Kumo Daily. Kumo Daily sama resisten terdekat sebelumnya ada di 8.000, oke? Oke. Nah, jadi kalau misalnya harga bisa break Kumo Daily dan dia melanjutkan secara impulsif, artinya, skenario biru ini yang terjadi, oke? Tapi kalau misalnya dia cuma break dan false break Kumo Daily, artinya skenario merah ini yang terjadi, oke? Nah, jadi itu patokannya ya. Terus pertanyaan sekarang, kalau misalnya anggap dia skenario merah, itu turunnya kemana? Oke, kita tarik external retracement dari sini ke sini, oke. Terus saya mau, external retracement lagi dari ujung W ke X, oke, untuk cari ujung Y yang nanti, oke. Terus saya mau prediksikan, swing ini, salah, swing ini ke sini, proyeksikan ke sini, oke. Nih, kita bisa dapat ini juga ada angka psikologi 6.000, oke. Nah, di sini kalian bisa lihat, pertama, classic support di 5.700, eee, angka psikologi 6.000 dan cluster Fibonacci di area sini juga, oke. Kita udah dapat, area support kuatnya strong support plus minus 6.000, oke. Nah, jadi kalau misal dia dapat skenario yang merah ini, artinya dia turunnya sampai ke ini, 5.700 sampai 6.000. Artinya apa? Dia masih ada peluang untuk turun kurang lebih 20% dari harga sekarang, oke. Nah, tapi setelah dia turun ke sini, dia sama kan, sama kayak skenario biru, dia akan naik, oke. Naiknya ke C, oke. C yang ini kan. Bentar ini saya hapus. Ini kita, ini kan baru B, ini B yang hitam, saya kasih warna hitam, dan ini nanti ada C, oke. C-nya kemana? C-nya kita tarik external retracement dari A ke B, oke. Kita asumsi aja di sekitar sini, oke. Angka psikologi, 23.000, oke. 23.000 sama, Fibonacci 1,272, oke. Ini adalah target wave C-nya, oke. Nah, target wave C ada di 23.000, oke. Pertanyaannya, apakah Taekim bisa ke 23.000? Jawabannya bisa, oke, kalau menurut saya. Nah, tapi pertanyaan berikutnya yaitu, kapan dia ke 23.000? Jawabannya sebenarnya masih lama ya, nggak mungkin dia terjadi 1 2 bulan, oke.
Kita mau cek secara time analysis sekilas ya. Nih, saya mau proyeksikan panjang A ke permulaan C. Anggap aja C-nya udah selesai, oke. Saya mau proyeksikan panjang B, oke, ke permulaan C juga, oke. Saya mau proyeksikan low A ke low B ke swing high A, oke. Nah, dari sini kita dapat cluster ya. Eee, Pertama cluster yang kuat ada di sini, kalau menurut saya. Februari 2023, oke. Terus kalau dia agak cepat ya, berarti ada di kisaran sini. Ini nggak sebagus ini sih, ini ya, ini nggak sebagus itu, di Oktober atau November. Tapi kalau menurut saya nggak mungkin secepat ini sih, oke. Dia mungkin bisa sampai di Maret ini, 2023, tapi bisa di sini. Tapi kalau menurut saya pribadi, target 22.000 ini, kemungkinan lebih pas itu di sini sih. Ini feeling aja ya, bukan berarti ini nggak valid, oke. Ini masih valid. Tapi kalau feeling saya, lebih kuat atau lebih pas itu sebenarnya di sini, oke. Ini feeling aja, disclaimer ya, oke. Nah, terus saya mau coba konfirmasi sama Fibonacci channel, oke. Tarik dari swing low ke swing low, sejajarin, terus ke sini, swing high, oke. Di sini. Oke, apakah ada angka Fibonacci-nya? Saya mau tambahin, 0,78, oke. Ada di sini kan? Pas nih. Area sini tuh nggak ada cluster sama Fibonacci channel, oke. Nah, jadi target utama itu sebenarnya ada di Maret 2023, oke. Nah, tapi apakah dia bisa lebih lama? Jawabannya bisa, oke. Bisa banget, oke. Jadi, target wave T-nya ini, wave T yang besar ini, target utama ya, yang ini kita abaikan aja, nggak usah terlalu dipusingin. Nah, jadi wave T itu bisa sampai ke 22 sampai 23.000 di sekitar Maret 2023, oke. Itu target jangka panjang ya, oke. Nah, terus untuk, volume, apakah ada akumulasi? Kita mau cek volume analisis. Nah, saya zoom dikit, nih, kalian bisa lihat ya, di sini, ini ketika dia turun, tapi volumenya cukup besar di sini. Terus, ini kemungkinan akumulasi ya yang saya lihat. Nah, terus di ini tanggal 30 Mei, dia mulai breakout, oke. Apakah breakout-nya bisa berhasil? Kalau misalnya berhasil, dia akan ke skenario biru ini. Tapi kalau misalnya ternyata masih gagal, momentumnya belum cukup kuat, artinya dia mungkin bisa turun lebih dalam lagi, tapi, nggak usah terlalu khawatir karena penurunannya mungkin nggak akan selama itu, oke. Nggak akan sedalam itu maksudnya. Karena mungkin ini akan reakumulasi di sekitar 6.000, oke. Itu untuk, analisa secara volume. Terus secara momentum. Momentum apakah ada divergence? Tidak ada ya. Di daily sama di weekly ini tidak ada divergence, oke. Nah, jadi momentum kita abaikan. Kita mau cek secara fundamental. Pertama ekuitas saya mau cek tahunan, terus apalagi, EPS tahunan juga ya, oke. Kita zoom out, ini saya zoom out dulu ya. Nah, di sini kita bisa lihat pertama ekuitas naik terus cukup bagus, terus kalau kayak kita pakai logaritmi, dia naiknya konsisten, oke. Jadi secara persentase kenaikannya cukup konsisten untuk Takim. Secara keseluruhan cukup bagus ya, oke. Terus EPS-nya ini sempat flat, oke. Sempat flat dan agak menurun dikit di 2011 sampai ke 2016, makanya ada ini wave 2 yang tadi, oke. Nah, terus dia udah membaik dan kena ini pandemi lagi sampai ke 2020, ini wave 4 dan sekarang ini mungkin melanjutkan recovery di wave 5-nya, oke. Nah, untuk, fundamental secara keseluruhan kalau menurut saya cukup bagus untuk Takim, indikator terus saya mau cek ini PWV digabung sama ini Bollinger Band. Untuk Bollinger Band-nya, saya pindahkan ke panel yang telah ada di bawah, buka setting, ini saya hilangkan, terus latarnya mau saya pertebal. Nah, terus panjangnya ini 260 candle ya. Sumbernya ini PB ratio, oke. Nah, biar lebih jelas, ini kan kurang jelas kan.
Saya pakai skala logaritma juga. Nah, lihat, kelihatan lebih jelas kan, oke. Nah, di sini kita bisa lihat, Taekim di 7.150 ada di PBV 0,92, oke. Ini masih di bawah rata-rata 5 tahunannya, yaitu di 1,36, oke. Jadi hitungannya Taekim ini relatif lebih murah dari 5 tahunan, oke. 5 tahun terakhir, oke. Kita zoom di daily. Kalau daily 260 candle itu kurang lebih 1 tahun ya. Nah, jadi Taekim ini juga masih di bawah rata-rata 1 tahun terakhir, oke. Di mana, rata-rata 1 tahun terakhir itu ada di 0,99 atau di PBV sama dengan 1 atau di book value-nya. Book value-nya Taekim itu ada di berapa? 7.150 dibagi PBV sekarang itu 0,89, oke. Kurang lebih plus minus 8.000 lah ya, kurang lebih di 8.000 plus minus lah ya. Plus minus 8.000 itu kebetulan ada di classic resistance untuk pengkonfirmasian kita, skenario biru sama skenario merah, oke. Nah, jadi untuk, Taekim saya simpulkan, secara tren, Taekim ini masih tren bearish, oke. Tapi kita bisa lihat, dia udah mulai ada transisi, tren, walaupun belum ada konfirmasi yang jelas, oke. Kita bisa tahu transisinya dari mana, kita lihat dari ini, struktur Elliott Wave-nya ini, wave Y-nya itu udah hampir selesai. Sebenarnya bisa jadi selesai, bisa jadi belum, oke. Konfirmasinya ada di mana, ada di classic resistance sebelumnya di 8.000 atau itu juga kurang lebih di PBV sama dengan satunya, oke. Jadi kalau misal dia bisa break Kumo daily secara impulsif dan bisa break, 8.000 atau classic resistance sebelumnya, artinya skenario biru ini yang kemungkinan besar terjadi. Tapi kalau misal dia break terus false break, artinya skenario merah ini yang terjadi. Kalau misalnya skenario merah ini yang terjadi, artinya dia mungkin masih akan terjadi reakumulasi, oke. Di mana akumulasinya itu akan terjadi di plus minus 6.000 lagi, oke. Nah, terus ketika benar-benar semua udah set nih, udah beres semua, oke. Nah, targetnya kemana? Targetnya adalah di wave C yang ini, minimal ya, di kurang lebih 23.000 sekitar Maret 2023. Apakah bisa lebih cepat? Jawabannya bisa. Apakah bisa lebih lama? Jawabannya juga bisa, oke. Nah, semuanya tergantung, kinerja perusahaannya ke depannya juga, oke. Nah, terus secara kinerja perusahaan gimana? Kalau menurut saya secara jangka panjang kinerja Techim ini cukup bagus, secara nilai buku juga ini masih di bawah rata-rata 5 tahunannya dan di bawah rata-rata 1 tahun terakhir, oke. Nah, sekian untuk analisa Techim, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, jika ada kesalahan silakan dikoreksi. Sekian analisa Techim, sekian dan terima kasih.